bersama-sama untuk memajukan ibu kota negara ini. Pesaing Jokowi pada putaran kedua Pilkada DKI menyebutkan bahwa problematika Solo amat berbeda dengan Jakarta. Dengan tantangan yang berbeda itu, mungkinkah Jokowi sukses di Jakarta? Jokowi menggenggam rapor bagus selama memimpin Solo. Sejak menjadi wali kota tahun 2005, Solo mengalami perubahan yang pesat. Serangkaian gebrakan yang dilakukannya mengharumkan namanya di dalam dan luar negeri. Jokowi membangun Solo sesuai slogannya sebagai The Spirit of Java. Jokowi melakukan reformasi birokrasi, merelokasi pedagang tanpa gejolak, dan juga sukses merevitalisasi lahan kota. Mungkinkah Jokowi menerapkan resep Solo untuk menciptakan Jakarta baru seperti impiannya di masa kampanye? Ya, The Headlines kami lanjutkan. Pak Jokowi, Bapak dikenal punya sosok, adalah figur dengan sosok yang baik, jujur, bersih, kemudian merakyat. Bagaimana itu bisa membawa Pak Jokowi sukses di Jakarta? Sebetulnya simpel ya. Sekarang ini memang masyarakat merindukan hal-hal yang nyata, merindukan hal-hal yang konkret, bukan wacana, bukan rencana, tapi apa yang bisa dirasakan oleh rakyat, manfaatnya apa gitu. Ada program yang besar-besar ini, program, tapi masyarakat hanya menonton saja. Jadi program nggak usah gede-gede, kalau saya kecil nggak apa-apa, tapi rakyat bisa merasakan langsung manfaatnya. Program nggak usah yang gede-gede, tapi langsung bisa diterimakan. Langsung dirasakan, langsung diberikan contoh. Masyarakat. Kita coba lihat bagaimana keberhasilan Joko Widodo di Solo. 3-6 jam untuk perizinan usaha, membuat KTP hanya 1 jam, merelokasi PKL ke pasar dan pusat bisnis, membangun tanpa kekerasan, menjadikan Solo sebagai tujuan pameran atau konferensi, berobat gratis, sekolah gratis. Ini di Jakarta juga sudah ada ya Mas ya Pak ya ini? Iya. Iya. Yang baru-baru saja malah sampai 12 tahun ya itu. Iya, kita juga 12 tahun, iya, tapi sama. Dengan kartu yang kita cetakan adalah ini sebuah sistem, sehingga nanti akan ada tambahan apa diberikan seragam, sepatu dan buku untuk itu yang tidak punya. Tambahnya itu. Artinya ongkos untuk itu akan lebih besar. Dan apa pelaksanaan tidak ruwet, tidak rumit, tapi simpel. Itu yang membedakan hanya itu. Iya, ini panggilnya biasanya Bang. Nanti berikutnya pakai Bang Kowi, Bang Joko, Mas Joko, atau siapa ini kira-kira? Iya Mas? Nih. Terserah Mas Ayu, terserah. Iya. Saya mau dipanggil Mas Jokowi ya mau, Bang Jokowi mau, Pak Jokowi mau, panggil Jokowi pun juga mau. Terserahlah. Membangun enaknya yang mana? Nah, kayak di Solo itu ada yang ngeritik nih. Pak Marzuki Ali seingat saya, ya kan? Iya. Di Pak Jokowi itu di Solo angka kemiskinannya malah naik, katanya begitu. Yang dilihat itu jangan dibandingkan, bukan naik ya, angka kemiskinannya besar. Tapi jangan dilihat angka kemiskinan besar atau kecil. Waktu saya mulai masuk itu berapa, ya kan? Dan setelah saya keluar itu berapa, pengurangannya berapa itu yang dihitung. Jakarta ini 3,9%, di kita 13%. Ya memang saya waktu mulai di atas itu kemudian bisa mengurangi. Di sini berapa dulu waktu mulai, dan yang sekarang berapa, harus dihitung seperti itu. Harus diajari cara ngitungnya itu. Ini belum dibandingkan mungkin yang jauh dari Jakarta, lebih gede lagi. Membangun tanpa kekerasan, Mas. Membangun tanpa kekerasan. Ya kan dulu di Solo kan yang namanya budget untuk tameng, pentungan itu dihapus oleh beliau. Ini Jakarta gimana ini pakai Satpol PP yang tampak sulit sebetulnya di Jakarta? Tidak ada pentungan di Jakarta. Yang kita akan lakukan ada sebuah intervensi, sebuah pendekatan kelompok, pendekatan individu, dan penyadaran kolektif. Ilmunya saya sudah punya semuanya. Tinggal nanti di sini diterapkan dengan medan yang berbeda, dengan orang yang berbeda. Tetapi medan yang berbeda apa bedanya? Saya kira sama gitu. Hanya medan orangnya berbeda tapi caranya kan juga sama. Paling nanti ada modifikasi dikit-dikit. Tadi Nunung sudah menyebut karakter Anda, gitu ya. Tadi itu. Lalu kemudian di Jakarta sering seperti kata Mas Wahyu tadi, kalau Anda akan dipanggil Bang, Mas atau Pak, itu menggambarkan seperti apa Anda di
lukiskan atau dipersonisasi di mata warga, gitu kira-kira. Menurut Mas Jokowi ini, itu kira-kira Anda itu harus dianggap seperti apa, sebagai apa oleh warga? Dianggap sebagai teman. Paling kalau enak. sebagai teman enaknya dipanggil apa kalau begini? Enak. Ya sama-sama friend lah, bro. Bro. Panggil bro juga mau. Bro. Nah Mas, ini kemacetan lalu lintas, ya kan? Ini kan dulu yang dikeluhkan oleh gubernur sebelumnya, termasuk yang terakhir yang barusan Anda kalahkan ini, adalah banyak domain yang di luar kewenangan dari atau kontrol dari gubernur, termasuk lalu lintas, di mana angka pertumbuhan kendaraan bermotor itu kan sampai 14% rata-rata setahun, sementara tambahan jalan cuma 0,1%. Ini gimana ngatasinya ini? Masalah komunikasi, saya kira memang penting ya kalau kita sudah dipanggil bro mau, dipanggil mas mau, dipanggil abang mau, mas bro juga mau gitu ya. Mas bro bang juga mau. Artinya kita memang, saya tidak ingin melihat ya misalnya saya datang ke seseorang yang secara mungkin kepangkatan dibahas juga sama saja, nggak usah. Ini masalah proses komunikasi yang harus dijalin karena di Jakarta harus mau berbicara dengan pemerintah pusat. Iya. Harus mau berbicara dengan wali kota, bupati di sekitar Jakarta dan gubernur di sekitar Jakarta harus mau mendatangi mereka, jangan undang-undang lah, datangi ya kita ngomong-ngomong bagaimana menyelesaikan banjir, menyelesaikan macet, karena ini sebuah solusi yang harus integratif dari semua sisi, harus ikut mendukung. Kalau enggak akan selesai. Dulu Mas, ini juga sudah dilakukan oleh gubernur yang sama sebelum Anda, maksud saya, dengan berdialog rapat berkali-kali dengan otoritas dari pemerintah pusat gitu kan. Tapi mentok juga gimana? Lebih baik tidak yang formal, yang informal. Penyelesaian ini akan lebih gampang ya kalau saya, pengaman saya, yang informal. Makan sate bareng lah, makan pecel bareng itu lebih gampang selesainya daripada rapat formal. Nanti yang musuh banyak sekali akhirnya memutuskannya bingung. Rapat menghasilkan rapat. Rapat menghasilkan rapat berikutnya. Sebagai rakyat Mas, saya ingin yang konkret aja karena saya lihat bagaimana monorail mangkrak. Kemudian sekarang sudah ada yang Anda bilang kemarin sama lawan Anda bahwa mau bangun MRT akan gitu. Itu kira-kira tentang dua hal ini gitu. Monorail bisa dapat akan lagi saya akan putuskan segera, eksekusi segera, laksanakan segera, sudah blueprintnya sudah ada kok. Apalagi yang mau dibicarakan, blueprint sudah ada, rencana-rencana sudah ada, sudah putuskan, eksekusi, laksanakan. Sudah. Itu yang membuat Pak Sutioso kemarin kasih komplimen untuk Anda, karena kemudian based on the blueprint yang sudah tersedia. Iya, artinya begini, ada rencana Pak Jokowi, kemudian bagaimana Bapak juga melihat rencana yang sudah ada di Pemda DKI sendiri? Iya, dipakai. Rencana itu dulu dibuat mestinya kan untuk dilaksanakan. Bukan berarti pejabat baru terus kemudian ganti rencana baru begitu ya? Ada. Master plan ada, blueprintnya ada, rencana-rencana ada, sudah. Segera diputuskan, segera dilaksanakan. Nanti di lapangan akan kelihatan, oh teknisnya ada yang harus dibelokin dikit-dikit, sudah. Di lapangan belokin. Untuk mass rapid transportation atau MRT, ini Pak Jokowi pernah mengatakan ini perlu 7, 8, 9 tahun. Iya, 8, 9 tahun. Lama sekali ya? Ya lama, tapi kan progresnya, yang penting progresnya kelihatan itu. Oh, 3 tahun rampung 40%, 5 tahun nanti rampung 60%, gitu. Harus kelihatan. Jadi masyarakat punya harapan. Oh, monorail nanti 4-5 tahun rampung. Oh, 2 tahun sudah selesai 50%. Seneng. Nah, kalau selama ini yang Pak Jokowi lihat dari program MRT sendiri, selama ini apa problemnya atau yang jadi masalah bagi rakyat? Saya nggak tahu. Nggak ada progres gitu. Saya nggak tahu problemnya, tapi kan masyarakat melihat progresnya betul-betul belum dimulai. Enggak. Duitnya Mas, duitnya ada nggak itu untuk bikin investasi? Duitnya gampang, antri. Asal memutuskan tanpa kepentingan, investornya antri. Yeah. Memutuskan saya belum tanpa kepentingan, Mas. Iya. Ini saya belum jadi aja yang ngantri kemarin udah banyak 2 bulan yang lalu. Oh, nanti ini. Oh, nanti dulu ini ada aturannya. Lama-lama repot ya. Artinya investornya belum jadi aja ngantri apa jadi? Oh ya, itu loh. Pasti ngantri tapi aturannya ada. Mas, kelihatannya di tangan Anda kok jadi mudah semuanya.
Ya memang karena baru akan. Berpikir itu simpel, jangan berpikir itu yang sederhana mah diruwetkan, terlalu banyak rapat-rapat mah nggak jadi-jadi, udah ada. Jangan banyak rapat, style kepemimpinan baru dan kemudian membuat Jakarta yang baru. Ya begitu ya Pak Jokowi. Kita lihat program selanjutnya ketika bagaimana kampanye dilakukan dan kemudian apa nanti yang kemudian akan dilakukan sesudah terpilih. Bulan madu Jokowi dan pasangannya Ahok tidak akan lama karena setelah itu warga Jakarta akan segera menagih janji semasa kampanye. Headlines akan kembali.